Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamnya paling itu sama paling apa? Sama aja. Isi kemalaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan membacakan beberapa hadis atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan arahan Nabi kepada para musolli. Musolli itu orang yang sholat. Yang pertama saya sampaikan dulu yang paling pokok, yaitu surat An-Nur ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atiiullaha wa atiiur rasul fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah apa yang dibebankan kepada dirinya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk, dan jika kamu berpaling darinya, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan penjelasan atau keterangan yang nyata. Nah, dari ayat ini kita punya lebih yakin lagi kepada Allah bahwa untuk mendapatkan hidayah tiada lain hanyalah mengikuti Allah dan Rasul-Nya dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas ibadah ataupun aktivitas yang lain. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul dan disampaikan kepada para sahabatnya. Yang pertama, Pak, terkait dengan arahan Rasul kepada kita, man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamu lailatin atau qiyama lailatin. Artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah bersama imam dan ia tidak meninggalkan imam sampai proses berjamaah selesai, maka ia tercatat sholat sunnah selama semalam suntuk. Subhanallah, ya. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, sholat sunnah terus. Kita mungkin tidak mampu secara nyata kalau terus-terusan setiap sepanjang malam sholat sunnah, tapi itu bisa kita dapatkan apabila kita bisa mengikuti sholat berjamaah bersama imam di masjid tanpa kita meninggalkan imam sampai imam selesai sholat berjamaah. Tentunya kalau maghrib dibatasi hanya 3 rakaat sanes, Pak. Salat maghrib selesai, karena bakal nyambung lagi dengan salat isya dengan adzan dan iqamah. Nah, yang sering sekarang terjadi fenomena dan masalah di kita itu di bulan Ramadan saat salat isya. Saat salat isya selesai masih kene ada salat berjamaah, yaitu salat sunnah tarawih. Nah, bagi kita yang ingin mengikuti arahan Rasul berpahala besar sama dengan sholat sunnah semalam suntuk, jangan tinggalkan imam. Sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, jangan pulang. Ikuti sholat tarawih sampai selesai. Saya mah ingin sholat tarawih, sholat witirnya di rumah. Di rumah belum tentu berjamaah. Maninya di masjid bersama dengan imam, banyak orang lebih semangat dan lebih berpahala besar. Adapun ada sedikit perbedaan, dan saya mah suka 23 ataupun berapa.
Mari kalau kita hitung-hitungan, salat semalam suntuk akan lebih jumlahnya kalau dijumlahkan dengan 23 rakaat. Maka kita manfaatkan arahan-arahan Rasulullah SAW ini. Jangan sampai kita meninggalkan imam sebelum sholat berjamaah selesai. Ini yang pertama. Hadisnya sahih itu Pak. Hadisnya sahih Pak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini hadis yang pertama. Mari kita amalkan Pak ya. Yang kedua, saya sampaikan juga dalam kesempatan kali ini hadis Rasulullah SAW. Amma tasya'ubu fa innama huwa minasyaiton. Fa idza tasya'aba ahadukum falyarudduhu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tasya'aba dhahika minhu syaiton. Rawahu Bukhari Muslim. Kita tahu kalau puasa itu orang yang berpuasa dua jihadnya Pak. Setidaknya ada dua nilai jihad. Satu, jihad di siang hari menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kedua, jihad di waktu malam lawan ngantuk dan lelah capek harian, yaitu melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Tentunya seharian kita sahur, pas maghrib kita makan, ngantuk pasti ada. Maka ada larangan dari Rasul, bukan tidak boleh muam sama sekali. Kata Rasul ini, terutama di saat sholat, idza tasya'aba ahadukum falyarudduhu. Di mana kalian ingin muam, maka tolaklah sekemampuan, jangan sampai muam, terutama di saat sholat. Itu Pak ya, apalagi sampai bersuara gitu kan, bersolat sampai muam tadi mah, wah, gitu kan. Sering di masjid-masjid, tapi di agama semua lah ya. Saraweh. Nah itu manusiawi, memang manusiawi, tapi menuju sholat mah kadang ditahan. Gitu ya. Kalau tidak bisa ditahan, segera tutup dengan telapak tangan. Kalau bisa mah tutup lah. Dan mau keluar angin tidak pantas. Pengen luar, tahan sedemikian kuatnya, gitu ya. Kalau tidak bisa ditahan, segera tutup dengan telapak tangan. Karena kata Rasul, idza tasya'aba ahadukum dhahika minhu syaiton. Di mana kalian muam, terus muamnya tidak ditutup, maka setan itu tertawa. Sanes ngetawain, bukan ngetawain lucu itu bukan. Tetapi apa? Setan itu bahagia apabila hamba Allah tidak mengikuti arahan Rasulullah. Itu Pak. Setan itu bahagia sampai tertawa melihat hamba Allah tidak mengikuti arahan Rasulullah. Dan setan itu bersedih gitu ya apabila hamba Allah mengikuti arahan Rasulullah. Maka kita ikuti arahan Rasulullah. Gitu ya. Saat salat tahan gitu Pak. Apalagi gitu ya saat tarawih ini memang waktu masih banyak gitu kan Pak ya. Apalagi tidak siang harinya tidak istirahat. Yaitu masih ngantor terus. Kedua itu, yang ketiga Pak, terkait dengan arahan Rasulullah SAW, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menceritakan hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan melirik, menoleh ke kiri atau ke kanan dengan muka atau dengan mata. Gitu ya. Ibnu Abbas sendiri pernah ditanya oleh sahabatnya, gitu, bagaimana hukumnya menoleh, melirik ke kiri atau kanan dengan muka atau dengan mata. Ibnu Abbas menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, gitu ya, itu termasuk tanda orang yang tidak punya etika di saat sholat. Begitu. Itu termasuk orang yang tidak punya kesopanan di saat apa? Sholat. Kalau menoleh dengan muka ke kiri ke kanan atau menoleh ngalirik dengan mata ke kiri dan ke kanan.
Maka diupayakan gitu, jangan ada segala hal yang bisa memalingkan pandangan kita dari kiblat. Begitu. Maka Rasulullah SAW pernah gitu ya menyampaikan jawaban kepada Aisyah, bahkan menyampaikan keinginan saat Nabi sholat di rumah Aisyah, sholat sunnah Pak, terlihat tutup pintunya itu penuh dengan gambar-gambar hordeng, sehingga mengganggu pandangan Rasul di saat sholat, dan meminta kepada Aisyah supaya mengganti tutup pintu itu dengan kain yang polos. Begitu. Maka Bapak jemaah rahimakumullah, tidak membatalkan sholat, tapi akan mengurangi pahala ibadah sholat, kecuali kalau berpalingnya dengan dada, gitu. Menoleh ke kiri dan ke kanannya dengan apa? Dada. Begitu. Maka menurut kami, kajian kami di pesantrenan, kalau membacakan Assalamualaikum, kami cukup menoleh dengan muka, tidak menoleh dengan dada. Karena menoleh dengan dada berarti kita sudah melabrak syarat sah sholat. Sedangkan syarat sah sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kondisi dada badan kita harus menghadap apa? Kiblat. Itu sampai Assalamualaikum. Gitu. Jadi cukup aja menoleh ke kiri atau ke kanan dulu dan ke kiri. Diceritakan oleh Rasul, salamnya Rasul kalau menoleh ke kanan itu terlihat putih pipinya itu. Berikut ke kiri juga kelihatan pipi sebelah kirinya itu kalau salam. Ya. Lalu berikutnya adalah informasi berikutnya dari Rasulullah SAW. Barusan tentang apa Pak? Tentang iltifat ya. Ada juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalat. Huwa ihtilasun yahtalihu syaitan. Di saat kita salat, Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum menoleh ke kiri dan ke kanan?" Maka Rasul mengatakan, "Huwa ihtilasun yahtalihu syaitan." Ihtilas itu artinya copet, Pak. Ihtilas itu artinya apa? Copet, pencopet. Jadi setan itu suka mencopet, mencuri kehusuan ibadah sholat hamba-hamba Allah. Jadi kalau manusia menoleh ke kiri dan ke kanan, berarti kehusuannya itu sedang diambil, dicuri oleh siapa? Oleh setan. Ya. Sudah berapa Pak? 3. Satu lagi Pak. Yang keempat, informasi yang perlu disampaikan dalam kesempatan kali ini tentang membunyikan jari jemari di saat sholat. Sudah terdengar Pak? Kretek, kretek, gitu kan? Atau lagi jari ini, trek, 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 ruku atau nabi itidal gitu. Bahkan ada orang yang ekstrim, oke, nggak gelengin kepala, trek, gitu kan? Cetrek, gitu kan? Itu teh lagi sholat. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Bagaimana itu hukumnya? Hukumnya tidak batal. Tetapi Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hal ini oleh sahabatnya. Ibnu Utsaimin menjawab, tidak membatalkan sholat, makruh dalam sholat, cuma hal semacam itu akan mengganggu teman kalian di saat sholat. Nggak ganggu teman-teman kita yang sedang sama-sama sholat. Kalau berjamaah ya, mengganggu. Tidak membatalkan sholat, cuma mengganggu. Nah itu ya. Kalau orang mengganggu berarti kehusuannya sedang tidak ada. Fokus aja gitu Pak. Bahkan ada kadang-kadang, bukan saya suka ngeliatin orang yang sholat gitu Pak, garuk-garuk ke apa? Ke kepala gitu. Tiba-tiba dia lihat ditoel gitu jari, straight gitu. So kayak dulutin gitu kan Pak. Itu tuh masalah kecil Pak. Tapi jangan salah, masalah kecil itu justru menunjukkan dia sholatnya itu tidak khusyuk. Ya. Baik, saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang rumit-rumit Pak. Yang ringan-ringan saja, yang sering dilanggar, padahal itu merusak keutamaan sholat, mengurangi pahala sholat. Penutup. Pernah Rasul juga ditanya gitu ya oleh para sahabatnya tentang hukum memperlihatkan pandangan kita ke atas.
Bagaimana hukumnya di saat kita sholat, pandangan kita memandang ke atas, ke luhur. Ya sudah, ini masalah sholat gitu. Dilihat ke atas. Rasul menjawab sama ihtilasun yang kaitu syaitan. Ia sedang dicuri kehusuannya oleh setan. Berarti menggambarkan orang yang memperlihatkan pandangannya ke atas dalam keadaan itu dia sedang tidak khusyuk sholatnya. Lalu bagaimana tuh sholat kita pandangannya kemana? Lihatkan pandangan kita ke tempat sujud. Kalau tasyahud, lihatlah ke jari kita yang sedang apa? Mengangkat. Jari kita di telunjuk kita yang mengisyaratkan itu. Dari mulai tahiyat, sini sudah terangkat, dilihat ke situ, itu teh akan membantu kehusuan sholat kita. Baik, itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.